Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran prakarya kita unit 4 mengenai pengolahan pangan serelia. Yang pertama kita lihat mengenai serelia. Serelia itu merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk diambil bijinya sebagai sumber karbohidrat. Serelia itu memiliki nilai gizi yang baik ya, terus tahan disimpan dalam waktu yang lama, harganya relatif murah, memiliki rasa netral dan juga bisa diolah menjadi berbagai macam makanan olahan. Makanan itu merupakan hasil proses pengolahan suatu bahan pangan yang dapat diperoleh dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan ya. Itu adalah makanan. Terus tanaman yang dapat diolah menjadi bahan pangan itu adalah serelia yang akan kita bahas di bab ini. Serelia itu contohnya adalah padi, jagung, gandum, sorghum, dan barlin. Itu adalah serelia. Sedangkan untuk jenis tanaman yang dapat diolah menjadi bahan pangan lainnya adalah kacang-kacangan. Contohnya adalah kacang tanah, kacang hijau, kedelai, dan lain-lainnya. Terus kalau untuk umbi, contohnya adalah umbi jalar, talas, dan singkong. Dan tanaman lain seperti sagu dan sukun itu adalah yang bisa diolah menjadi bahan pangan. Kita lihat yang pertama, serelia yang pertama contohnya adalah padi ya. Padi itu merupakan bahan pangan yang menghasilkan beras dan nasi dan merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga merupakan makanan pokok negara-negara lain seperti Thailand, Malaysia, Cina, Vietnam, dan India ya. Banyak lagi negara-negara lain juga yang padi ini dijadikan sebagai makanan pokok. Tapi tidak semua negara itu makanan pokoknya itu berupa padi nak ya. Kayak Indonesia saja nak ya. Indonesia saja itu ada sebagian daerahnya yang makanan pokoknya itu berupa jagung, ada juga sagu nak ya. Oke, kita lihat padi itu bisa diolah menjadi bubur, tepung, tapai. Tapi biasanya kalau untuk tapai itu bukan padi beras itu nak ya. Itu yang digunakan adalah tepung ketan atau pulut ya, itu yang diolah menjadi tapai. Terus beras ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat, dan vitamin, dan mengandung juga mineral seperti kalsium, magnesium, sodium, dan fosfor. Itu adalah yang ada kandungan di dalam padi. Yang selanjutnya kita lihat adalah jagung. Ya, mungkin anak Ustaz sering melihat jagung ya, bahkan sering juga makan jagung. Jagung kalau bagi kita itu adalah sebagai makanan sampingan, bukan makanan pokok. Jagung itu merupakan sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jagung juga merupakan makanan pokok masyarakat Madura dan Nusa Tenggara. Jelas ya, berarti untuk Indonesia saja makanan pokok itu tidak semuanya nasi. Ada juga yang makanan pokoknya itu adalah jagung. Jagung itu dapat dikonsumsi setelah direbus, dibakar, atau diolah menjadi berbagai macam makanan olahan seperti perkedel jagung, tepung maizena, dan juga digunakan sebagai bahan pembuat kosmetik ya. Jadi tepung maizena yang anak Ustaz sering dibeli-beli di toko itu asalnya adalah dari jagung. Terus ini juga jagung ternyata bisa dijadikan sebagai bahan pembuat kosmetik ya. Untuk kandungan jagung itu ada mengandung karbohidrat, serat, vitamin A, vitamin B, dan vitamin E ya. Terus dan ada juga magnesium dan fosfornya. Itu adalah kandungan yang ada di dalam jagung. Yang selanjutnya adalah gandum ya, mungkin anak sering ya. Sering makan, tapi kalau untuk melihat tanamannya mungkin jarang lah ya. Karena untuk Indonesia gandum itu jarang ditanam di Indonesia. Gandum itu merupakan sumber karbohidrat utama di negara Eropa, ya, Timur Tengah dan Afrika. Gandum dapat diolah menjadi tepung, roti, biskuit, mie, atau pasta. Kalau yang sering kita lihat kalau gandum itu sudah dalam bentuk jadinya ya,
sudah dalam bentuk tepung, ada tepung gandum, nah itu sering kita beli. Dan juga dalam roti ya, roti itu sebenarnya terbuat dari tepung gandum juga. Biskuit, mie, nah itu rata-rata terbuat dari gandum. Ya, gandum itu mengandung karbohidrat, protein, serat, kalsium, asam folat, zat besi dan vitamin A, B, E ya. Itu ada kandungan dalam gandum. Gandum juga mengandung saponin, fitosterol, squalen, orisanol dan tocotrienol yang dapat menurunkan kolesterol dalam darah. Jadi, bagi orang yang terkena kolesterol itu sangat bagus ya, sangat bagus untuk mengkonsumsi roti ya, roti, biskuit, karena dia banyak mengandung gandum yang ada dalam kandungan dalam gandum itulah yang bisa menurunkan kolesterol. Gandum juga bagus untuk diet, bagi anak-anak saja yang mau diet, nah itu bisa juga menggunakan makanannya diganti dengan gandum. Ya, dan kesehatan jantung juga nak ya, gandum itu bagus untuk kesehatan jantung serta dapat memperlancar pencernaan dan mencegah penyakit diabetes. Itu adalah manfaat dari gandum. Yang selanjutnya adalah sorghum ya, mungkin Anda jarang melihat sorghum nih nak ya, tapi kayaknya kalau di toko pertanian itu sorghum itu ada juga tuh nak, dijual sebagai bahan makanan burung nak ya. Sorghum merupakan makanan pokok di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara ya. Cocok ditanam di daerah kering. Tanaman ini mirip tanaman jagung tetapi tumbuh lebih tinggi. Nah, berarti kalau untuk Indonesia itu bukan nggak cocok nah tanaman sorghum nih nah, karena dia tuh tumbuhnya itu daerah-daerah kering. Terus biji sorghum biasanya dibuat menjadi tepung, dan biji sorghum yang sudah terkelupas bisa ditanak langsung kayak seperti menanak nasi nah ya, baru dikonsumsi. Sorghum itu mengandung karbohidrat, protein, serat dan kalsium, itu yang ada dalam kandungan sorghum. Terus yang terakhir adalah barley ya. Barley itu merupakan tanaman ini mirip dengan padi nah, bentuknya mirip sekali dengan padi ya, dapat langsung ditanak, dijadikan tapai dan bubur, berarti sama dengan padi tadi nak ya. Terus kandungannya itu karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, potasium, zat besi dan vitamin B, itu adalah kandungan yang ada di dalam barley. Senyawa dalam biji barley itu dapat menurunkan kadar kolesterol darah ya, kolesterol dalam darah, nah itu bisa diturunkan menggunakan barley juga. Terus bahan kimia yang ada dalam biji barley itu bisa menghambat kanker ya. Kanker itu sangat berbahaya nah ya. Jadi dari banyak ada 5 jenis serelia itu rata-rata kalau kita lihat kandungan yang di dalamnya itu ada karbohidrat ya. Karbohidrat itu ada dalam padi, jagung, gandum, sorghum dan barley, itu ada semuanya karbohidrat. Berarti serelia itu yang diutamakannya adalah karbohidratnya nak ya. Oke nak ya, untuk penjelasan Ustadz mungkin cukup sekian dulu mengenali tentang jenis-jenis dari serelia. Untuk tugas anak Ustadz ini ya, yang pertama apa yang masuk dengan serelia, 2 sebutkan macam-macam jenis serelia, 3 sebutkan olahan dari bahan jagung, 4 sebutkan 3 jenis serelia yang dapat menurunkan kolesterol dalam darah. Terus nomor 5, mengapa serelia bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Oke nak ya, mungkin itu aja tugasnya. Silahkan dikumpul paling lambat Senin depan ya. Oke, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.